Hepatitis adalah peradangan pada hati yang biasanya disebabkan oleh virus. Hepatitis yang terjadi di Indonesia paling banyak disebabkan oleh virus hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A, B, dan C sama-sama disebabkan oleh virus, yaitu hepatitis virus tipe A, hepatitis virus tipe B, dan hepatitis virus tipe C. Namun, ketiga virus menular dengan media yang berbeda. Saat ini diperkirakan 1 juta orang meninggal setiap tahunnya karena virus hepatitis B dan C, 500 juta orang menderita hepatitis kronis, serta 1 dari 12 orang di seluruh dunia hidup dengan virus ini. Prevalensi hepatitis ini bahkan jauh lebih tinggi dari virus HIV/AIDS atau kanker apapun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sekitar 185 juta penduduk dunia mengidap hepatitis C dan menyebut hal ini bisa menjadi bom waktu yang berbahaya. Penderita hepatitis C di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia sebesar 60% dari total penderita seluruh dunia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengenali gejala-gejala penyakit ini sejak dini sehingga bisa dilakukan pencegahan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir ahli penyakit dalam Profesor Dr. Ali Sulaiman. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami di Jurnal Siang. Prof, tadi kita melihat ulasan sedikit tentang paketnya terkait dengan hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A, B, dan C ini kan sebenarnya sama semuanya adalah disebabkan karena virus yang menyerang organ hati ya, Prof ya. Nah, ini sebenarnya seberapa seriusnya sih, Prof, ini karena orang mengibaratkan bahwa hepatitis ini sebuah penyakit yang mematikan pastinya seperti itu. Jadi betul sekali bahwa yang paling banyak di Indonesia ini A, B, dan C. Sebetulnya ada hepatitis virus yang lain D dan E, tapi itu tidak begitu penting, terutama D tidak ada, gitu, kita tidak ketemu. E itu kalau ada wabah sepanjang kali. Jadi kita fokus memang ke A, B, dan C. A dan B dan C, A berbeda dalam cara tertularnya itu melalui makanan. Kalau A melalui makanan. Kalau B dan C itu melalui darah. Jadi yang kontak darah dengan darah itu. Misalnya selain suntik gitu ya, atau mungkin cukur. Cukur bisa juga. Lalu atau hubungan suami istri itu juga bisa kontak. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan handuk yang sama itu juga bisa tertular seperti itu, Prof. Itu misalnya ada juga digigit nyamuk dari yang satu terkena dengan yang satu lagi, itu benar nggak sih, Prof? Handuk memang salah satu handuk yang juga, ya? Sebaiknya privacy. Ya mungkin bisa saja bikin lecet gitu ya, mungkin karena handuk keras. Terlalu gitu, keras ya. Dan kebetulan handuk itu misalnya mengandung virus hepatitis B, mungkin ya terinfeksi terkena oleh sebelumnya siapa yang pakai misalnya. Karena kita tidak tahu misalnya di rumah pun kalau tidak diperiksa ada yang sakit B itu tidak ada simptomnya, jadi harus dicek gitu ya. Nah, ini kenapa sih akhirnya dianggap bahwa hepatitis B dan C ya terutama ini yang paling serius dan paling bahaya, Prof? Kalau hepatitis A itu bisa kena sakit sembuh sendiri sebetulnya. Hanya karena kadang-kadang karena kuning sekali. Ibu atau siapa kalau putranya yang sakit itu takut gitu ya, jadi selalu dirawat atau apa. Tapi sebetulnya dia akan menyembuhkannya sedikit sekali, kurang dari 5 promil yang akan bisa jadi jelek atau fatal. Kalau B dan C kenapa sangat berbahaya itu karena dia bisa menjadi menahun. Dan proses penyembuhannya lama berarti ya, Prof? Iya, dan yang paling jelek adalah tidak bergejala. Jadi kebanyakan yang menahun itu ketemunya pada waktu check up. Jadi memang kalau tidak di check up itu nggak ketahuan. Sering sekali sesudah 10 tahun, 15 tahun kemudian baru ketahuan sakitnya. Jadi tidak ada gejala-gejala seperti mungkin demam atau apa? Karena itu sering disebut silent killer. Yeah. Jadi tadi dibilang juga adalah bom waktu yang kapan-kapan juga. Nah ini ada yang salah kaprah gitu, sering dokter juga mengatakan hepatitis B gak apa-apa, ini carrier aja gitu. Nah ini yang kadang-kadang pasiennya itu ya karena saya dibilang gak apa-apa ya saya nggak apa-apa karena kebetulan juga ada keluhan. Nah itu dia yang jadi akhirnya bagaimana pasien ini mengetahui bahwa dia ini tertular atau terinfeksi virus hepatitis ini, Prof? Satu-satunya sebaiknya
check up, periksa darah, sederhana aja pemeriksaan hepatitis B itu tidak terlalu mahal. Lalu ditambah dengan SGOT, SGPT itu juga tidak mahal. Jadi kalau itu aja sudah kita bisa menemukan livernya HB, atau kalau C diperiksa anti HCV. Jadi itu sederhana sekali. Dan kalau ketemu misalnya B, HBsAg biasanya kalau di laboratorium positif, kalau dia sakit harus dilanjutkan pemeriksaannya. Kalau dia misalnya negatif, ini harus dilanjutkan untuk kemudian divaksin. Agar tidak terinfeksi virus ini. Tidak terkena gitu. Karena di Indonesia itu 1 dari 10. 1 dari 10, bayangkan. 1 dari 10, iya. terkena penyakit hepatitis ini ya. Jadi kita juga nggak tahu siapa yang di antara kita. Kalau ada 10 orang pasti kira-kira satu. Inilah, jadi yang jadi pertanyaan kan adalah ketika mungkin orang sudah menjaga gaya hidup yang sehat, dengan makan yang sehat dan berolahraga yang sehat, tapi dan ada juga sebagian orang ya sudahlah karena ini silent killer, jadi mereka yang menutup mata dengan itu. Ini jadi orang untuk mengantisipasinya gimana Pak? Itu tidak boleh. Ya, hepatitis B seperti saya sebut tadi, penyakit bukan penyakit yang jinak. Jadi ini berbahaya ya. Selain jumlahnya besar, tidak memberikan keluhan dan bisa menyebabkan kronik menjadi sirosis dan kanker hati. Dan kalau udah sirosis dan kanker hati, aduh obatnya mahal sekali ya. Transplant. Nah itu kalau sudah kena sirosis juga ada 2 macam. Masih ada pasien-pasien yang sirosis dia masih bisa main golf. Tapi on the long run misalnya 5 tahun itu kalau dibiarkan tidak diobati, dia mulai bengkak, mata kuning. Kalau sudah semetarapi itu sulit pengobatannya. Berarti bisa kita katakan bahwa salah satu ciri-ciri atau gejala yang menunjukkan bahwa dia terkena atau terinfeksi virus hepatitis ini mungkin terlihat dari matanya yang kalau kuning. Kebetulan ada, tapi itu sudah terlambat. Itu berarti sudah terlambat kalau matanya sudah kuning, seperti itu, Prof. Jadi sederhana misalnya itu cek aja darah. Harus rajin check up ya, seperti itu. Cek sekali itu positif, jadi jangan dibiarkan. Harus diobati juga. Oke, Prof, ini kalau bisa ada nggak sih kita bisa tahu fase-fase mungkin apa saja yang bisa dihadapi oleh seorang pasien hepatitis itu seperti apa? Kalau apa? virus masuk B atau C, dia langsung mencari tempat tinggalnya itu di hati. Jadi dia nggak pergi kemana-mana. Di situ berkembang biak. Nah, ada masa inkubasi yang kita kenal itu dalam 2 bulan tuh terus jumlahnya banyak dan mulai timbul keluhan-keluhan dan gejala. Nah di situ ini ada 2 hepatitis B dan C itu akut. Kalau akut tuh tadinya sama sekali sehat, masuk virus, gejalanya itu jelas. Seperti yang A juga kadang-kadang kuning, lalu kemudian bisa dengan mau makan enak, mau muntah dan sebagainya. Kalau yang kronis, ini kalau misalnya yang akut tidak baik dalam 6 bulan, masuk fase kronis. Yang sering kita temukan itu yang paling bahaya dan paling besar adalah hepatitis menahun. Karena hepatitis yang akut itu juga menyembuh sendiri 95%. Jadi yang fokus kita tuh yang ketemu kebetulan waktu check up positif HBsAg-nya atau anti HCV untuk C-nya. Nah itu jangan dianggap ini nggak apa-apa, ini tidur, nggak boleh gitu. Kita harus pastikan dulu bahwa dia tidak aktif atau aktif. Kalau dia aktif, diobati atau tidak diobati, itu ada stepnya. Nah ini kan kita melihat kalau berarti tadi Prof mengatakan juga ada fase-fasenya ketika virus ini masuk. Iya betul. Ya kan? Jadi sekali dia masuk, tadi masa inkubasi, kemudian dalam ini biasanya di Indonesia mungkin saya harus menyampaikan dulu bahwa kebanyakan 50% penularan itu terjadi pada waktu dari ibu ke anak pada waktu lahir. Oleh karena itu tepat sekali harus vaksin pada waktu awal. Nah itu kalau misalnya lahir itu kemudian positif tidak divaksin, dia selama 20 tahun mungkin masih berteman dengan virus itu. Jadi nggak ada gejala. Nah mulai 20 tahun baru mulai badan itu sistem imunnya atau polisinya kenal, ini bukan temen nih, ini virus ini jahat nih, baru terjadi reaksi. Itu biasanya pada umur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas baru merasakan adanya gejala-gejala terkena virus hepatitis. Mungkin belum ada gejala, tapi setidaknya dari laboratorium sudah mulai ada gejala. Jadi kita harus cek gitu. Nah ini kan kalau tadi Prof juga melihat ada beberapa, kita melihat mungkin masanya naik dan turun hingga akhirnya pada posisi kronis. Ya,
Ini berarti sudah parah sekali Kak, Prof? Apa seperti istilah apa? kronis itu kalau kita ketemunya dari akut, yang tadi saya sampaikan itu kalau 6 bulan kok nggak baik-baik. Tapi umumnya yang akut itu 95% itu baik gitu. Oke. Nah yang kita banyak ketemukan yang jumlahnya besar, mungkin di Indonesia itu bisa 20 juta yang terekspos hepatitis B, dan yang 10 juta itu memerlukan pengobatan segera. Jadi kalau itu ketemunya itu kebetulan, jadi check up, mau jadi melamar jadi pegawai atau sekolah di Medical luar check up negeri, tiba-tiba ya, keluar ya. dan Nah, hasilnya seperti itu. Dia sehat-sehat terus kemudian kaget sekali dia. Kok hasilnya hepatitis B? Kadang-kadang dia nggak percaya terus cek lagi. Tapi kalau memang betul hepatitis B itu harus. Tapi kronis ini Prof bisa nggak sih sampai ada terkena menjadi kanker Oh hati? itu dia. Yang kronik ini nanti sesudah terkena itu masih perjalanan panjang. Oke. Jadi misalnya 5 tahun ke depan itu ada fase-fasenya yang namanya fibrosis, pengerasan hati itu sampai akhir kanker. Udah kanker itu pasti 15 tahun atau 20 tahun sudah berjalan. Baik. Dan ini sebelumnya bisa diobati loh. Oke Prof, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Dan saya juga tertarik dengan tadi hampir 50% ibu hamil di Indonesia terkena hepatitis B ya Oh Prof, bukan begitu maksudnya. Jadi artinya bahwa di Indonesia itu penularan dari 50% dari ibu hamil ya. Iya, Baik, iya. kita akan lanjutkan Prof Ali dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.